Oke, teman-teman, mungkin masih ingat ya 4 poin yang kita bahas di video sebelumnya. Ada apa aja coba? Kalau yang masih ragu-ragu, pertama persamaan, yang kedua ada permainan ide, ada permainan angka, dan juga ada nyontek. Itu teknik persuasi baru 4 ya. Nanti kita akan bahas sampai banyak ya. Oke. Dan yang kelima, siap-siap ya. Yang kelima nih. Yang kelima, jadikan aku yang kedua. Wah, apa maksudnya nih? Ya. Jadi contoh gampangnya mah, kalau ada yang nanya nih ke teman-teman, misalnya teman-teman jualan produk, misalnya, bagus nggak nih produknya? Gitu ya, biasanya kan gitu kan, ditanya, Mas, Kang, Pak, Bu, Mbak, bagus nggak produknya? Nah, kecenderungannya kita akan bilang, oh bagus kok, saya udah pakai loh, atau oh bagus banget, dan seterusnya. Ya, itu oke-oke aja, tapi dalam hati orang yang bertanya atau calon pelanggan Anda, dia bilang, ya kamu yang jual pasti bilang bagus dong, semua kecap nomor 1, nggak ada kecap nomor 2 ya. Nah, terus gimana? Ya paling gampang tentunya kita pakai orang kedua. Jadi orang yang sudah memakai produknya dan dia sudah merasakan manfaat dari produk Anda. Jadi pada saat ditanya, bagus nggak produknya Pak? Anda bisa bilang, Bu, dari pengalaman para pelanggan kami, belum ada yang komplain loh. Atau Anda juga bisa bilang, Bu, pelanggan kami bilang dibandingkan merek yang lain, produk ini lebih bagus. Ini bukan kata saya loh Bu, kata pelanggan gitu ya. Nah, dengan cara itu akan lebih fair. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sering kita lihat digunakan oleh orang-orang lain atau media massa, ataupun cara promosi, cara persuasi seperti ini udah sering kita gunakan, walaupun kita nggak sadar kita udah termakan oleh promosi itu. Contoh ya, waktu zaman film diputer, siapa yang mempromosikan film itu? Mungkin influencer atau orang-orang yang lain, tapi jarang sekali si orang yang ada dalam film itu tuh yang ngomong filmnya bagus ya. Orang yang influencer udah nonton gratis, dikasih gratis gitu ya, kemudian diwawancarain, Pak gimana nih pendapatnya tentang film bla 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 bla, dia bilang wah luar biasa, film ini mengharukan, sangat menyentuh hati, dan seterusnya. Orang kedua. Atau kalau kita lihat buku misalnya ya, sering kita lihat ada testimoni atau komentarnya, buku ini luar biasa, saya udah membacanya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mempromosikan orang kedua, bukan penulisnya. Itu cara yang lebih efektif dan tentunya jadi mudah diduplikasi. Bayangkan kalau teman-teman misalnya belum berkeluarga, kemudian menjual suatu produk yang untuk keluarga nih, tentunya akan kesulitan kalau bilang, oh saya udah pakai, loh bapak kan belum berkeluarga gitu. Tapi kalau dengan cara jadikan aku yang kedua, akan lebih gampang, Bu, kata teman-teman atau kata pelanggan nih yang udah berkeluarga, ada yang keluarga muda, ada juga yang sudah memasuki kawin perak, produk kami luar biasa, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan lupa jadikan aku yang kedua. Apakah produk ini awet? Wah Pak, berdasarkan penelitian produk ini luar biasa, sudah diuji misalnya, atau sudah ada hak atau nomor registernya dan seterusnya, apakah produk ini awet atau produk ini, dan seterusnya lah. Apapun yang ditanyakan, kalau Anda menggunakan orang yang kedua akan lebih maknyus untuk mempromosikan produk Anda ya. Jadi pakai teknik persuasi, jadikan aku yang kedua. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman kalau yang nggak tahu urutannya ataupun nggak urut juga nggak apa-apa, bisa lihat ke YouTube channel di video sebelumnya ya.
itu saya menulisnya yang berikutnya atau yang keenam adalah hukum inersia. Hukum inersia apa sih sebenarnya? Ya, tentunya ini hukum inersia walaupun ada sia-sianya, tentunya bukan berasal dari Bandung ya. Ada sia-sianya gitu kan. Awas ya, misalnya gitu ya. Nah, hukum inersia menurut Newton nih ya, bukan menurut saya, tapi menurut Newton, suatu benda itu akan cenderung untuk mempertahankan posisinya. Ya, jadi misalnya kita lagi diem, kita cenderung untuk mempertahankan posisi kita diem. Kita disebut benda, udah hidup ya. Kalau kita bergerak, kita akan cenderung untuk mempertahankan posisi kita untuk terus bergerak. Teman-teman pernah katakanlah naik motor gitu ya, boncengan, kemudian kita yang bonceng, si pengendara yang di depan nih, tahu-tahu ngerem, apa yang terjadi? Gitu kan? Kita ke depan. Kenapa kita ke depan? Karena kita cenderung ingin mempertahankan posisi, yaitu apa? Yaitu jalan kan ke depan. Nah, sebaliknya kalau kita lagi diem, tahu-tahu si pengendaranya nih ngegas, gitu. Kita yang bonceng, kayak mau kejengkang gitu, nggak siap gitu. Kenapa kita kejengkang ke belakang? Karena kita tadinya di belakang, kita diem nih. Jadi kita cenderung mempertahankan posisi kita, yaitu diem. Nah, itu hukum inersia ya. Mungkin kita sering juga tanpa disadari diem di depan TV gitu ya, sambil megang remote misalnya, cetet, ganti channel, cetet, nggak tahu sih apa yang mau dituju, tapi ya udah cetet aja. Mau mandi males, mau ngapain males, diem aja, kayak kursi kita itu ada lemnya ya. Nah, kecenderungannya apa? Kenapa demikian? Karena orang atau benda cenderung mempertahankan posisinya. Kita diem ya udah, pengen diem aja terus. Istilah zaman sekarangnya mager, males gerak, diem aja ya udah. Nah, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain ya. Kata orang motivasi bilang, benda apa yang paling mahal katanya adalah kursi di depan televisi Anda atau kursi yang kita duduki pada saat kita megang handphone. Kenapa? Karena buat kita males nggak ngapa-ngapain, katanya diem aja di situ ya. Nah, kemudian penerapannya gimana sih hukum inersia ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya kita mau jualan, kemudian atau kita mau menawarkan suatu kerjasama, kita katakanlah mengajak orang untuk ngobrol gitu ya di satu ruangan atau di satu restoran, dia nggak tertarik nih, atau ketemuannya di kantor kita sambil lihat-lihat proses produksi ya di pabrik kita gitu kan. Kalau tamunya datang, setelah basa-basi terus kita ngobrol menawarkan suatu kerjasama, dan orang yang menolak nih, enggak, tawarin ini enggak, tawarin ini enggak, tawarin ini enggak, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Ingat hukum inersia, kecenderungannya kalau udah enggak sekali, enggak terus nih, mempertahankan posisinya, mungkin jadinya mempertahankan pendapat. Terus gimana caranya? Akan lebih besar kemungkinannya kalau orang tersebut atau orang yang mau diajak kerja sama itu jangan kita bombardir dengan maksud kerjasama kita yang lain ya. Maksudnya jangan terus kecer terus, nanti pasti ada yang oke nih, nggak bisa. Kita ajak orang tersebut berdiri, oke Pak, nggak masalah, nggak jadi kerjasamanya, oke aja lah, dah nanti kita lupain dulu deh, yuk kita makan dulu misalnya gitu. Kita ajak makan, tapi jangan di ruangan itu ya, ajak bergerak nih, tempat makan misalnya. Atau kalau belum jam makan, Pak udah deh, nggak sama nggak apa-apa deh, yuk kita keliling yuk, kita lihat nih proses produksi di tempat kami. Kalau misalnya kita garment atau konveksi, ya udah yuk kita lihat tuh, jalan-jalan yuk, kita lihat ke tuang jahitnya dan seterusnya, kita jelasin. Kita nggak usah ngomong kerjasama lagi dulu, jelasin kesana sini. Setelah itu kita
ke ruangan yang lain kalau ada, atau duduknya di taman misalnya ya, kemungkinan untuk bisa kerjasama bisa lebih besar dengan cara seperti itu dibandingkan dengan kita cuman mempersilahkan orang itu tetap di posisi dia ya, dan terus kita bombardir, kita jelasin lagi, ya udah ambiar bisa-bisa ya, kita kerjasamanya nggak dapet karena hukum inersianya memang berlaku, dia mempertahankan posisi dia untuk tidak mau kerjasama, nggak terus. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ada 2 tambahan nih persuasinya ya. Yang pertama, jadikan aku yang kedua. Kalau Anda punya pertanyaan, produk ini bagus enggak, awet enggak, dan seterusnya, fungsinya atau apapun itu, Anda bisa jelaskan dengan pengalaman Anda, tapi akan lebih maknyus, akan lebih jos kalau Anda bilang berdasarkan pengalaman pelanggan Anda. Ya, syukur-syukur kalau orang yang calon pelanggan Anda atau pembeli ini, calon pembeli ini, Anda dan calon pembeli, calon pelanggan mengenal orang yang sama nih. Oh Pak RT pakai loh, udah lama misalnya ya, atau Pak Bapak kenal kan Pak Budi misalnya, Pak Budi kenal kan Pak, nah itu Pak Budi itu udah pakai loh Pak, dan menurut dia awet Pak, udah lama. Kalau nggak percaya Bapak coba aja tanya nih. Ini bukan saya yang ngomong loh Pak, ini Pak Budi loh. Kira-kira seperti itu ya. Jadikan aku yang kedua, dan yang berikutnya adalah hukum inersia. Ya, penerapannya di tempat di bisnis Anda atau di perusahaan Anda, silahkan coba dipikirkan bagaimana hukum inersia ini bekerja untuk Anda, dan jadikan yang kedua bisa benar-benar bermanfaat di bisnis Anda. Oke?